kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Krisyanto dari LPDB atas kehadirannya. Ini para pembicara yang luar biasa bisa hadir dalam tema pada malam hari ini. Dan kepada Pak Amin Masudi juga terima kasih hadir bagi Pak Dirut, tapi saya sudah kenal Bapak sebelumnya, jadi ini merupakan silaturahmi juga yang dengan Pak Amin. Nampaknya pada malam hari ini saya tidak perlu berpanjang lebar, tapi ingin menyampaikan sedikit bahwasanya CEO Talks ini memang salah satu signature event dari Iluniam MUI, di mana ini sudah berjalan, harus saya agak lupa ini yang ke-14 atau ke-15 kali ya. Tapi ini dalam kondisi pandemi COVID ini memang kita menggunakan webinar dengan basis Zoom. Saya pikir ini juga menjadi satu sarana yang memudahkan kita untuk menjangkau, tidak mengenal waktu dan tempat sebenarnya. Namun pada malam hari ini memang banyak hal yang sangat menarik, terutama terkait dengan bagaimana kita mau melihat stimulus pemulihan ekonomi dan masa depan UMKM yang tentu ini menjadi satu PR yang sangat penting ya buat kita semua, bahwasanya UMKM termasuk juga sektor yang mendapatkan pukulan berat atau harder hit lah dari COVID ini. Karena saya yakin dari berbagai media, dari berbagai informasi dan pemberitaan, banyak sekali indikasi-indikasi UMKM memang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Sebagian juga ada yang stop operasi. Tentu ini akan menyangkut ke cash flow dan bagaimana sustainability daripada UMKM. Yang tentunya UMKM memiliki dampak yang besar dalam perekonomian di Indonesia karena setahu saya dari beberapa referensi ada sekitar 60-an lebih juta pelaku usaha untuk UMKM. Dan lebih dari 60% saya kira yang mengkontribusi terhadap PDB. Jadi tentu pembicaraan pada malam hari ini atau diskusi pada malam hari ini akan menjadi sangat menarik dengan kehadiran Bapak-Bapak semua, pembicara yang sangat luar biasa, termasuk keynote speech dari Pak Menteri yang dalam malam hari ini diwakili oleh Pak Deputy. Dan tidak perlu berpanjang lebar, mudah-mudahan pada acara malam hari ini benar-benar kita dapatkan manfaat, terutama pemahaman, sehingga kita bisa sama-sama untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat, memperluas pengaruh yang besar terhadap pemulihan ekonomi, khususnya dalam sektor yang mendukung pulihnya UMKM dengan cepat. Tentunya ini akan menjadi berita baik buat kita semua, seandainya memang pemulihan ekonomi ini akan lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Tidak mudah, tetapi saya pikir ini waktunya kita untuk saling mendukung supaya semua program pemerintah dalam pemulihan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan difahami oleh masyarakat secara baik dan terinformasi secara akurat. Saya kira demikian dari saya, Pak Moderator, Mas Nanang. Jadi kami persilakan untuk kita mulai saja karena waktu sudah masuk mendekati ke jam 8 malam. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anung, kepada Pak Kris, dan kepada Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Jadi tema hari ini adalah stimulus pemulihan ekonomi dan masa depan UMKM. Kenapa seperti itu? Tadi mungkin secara sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Arif. Kenapa kita mengambil tema itu? Ya, jadi bahwa sebenarnya ada 99% daripada pelaku UMKM itu adalah pelaku usaha itu adalah UMKM gitu. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa dengan adanya pandemi ini tidak terjadi gejolak ekonomi yang cukup besar. Dan untuk itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan program PEN ini, pemulihan ekonomi nasional. Nah, di mana ada sekitar 200 triliun kalau nggak salah di situ yang disertakan. Kalau saya boleh tampilkan sedikit di sini. Jadi ini sekilas saja. Berarti UMKM di Indonesia ini kan seperti tadi Pak Arif bilang ada 60 sekian juta gitu ya. Kemudian, nah ini dampaknya tadi dari ini langsung aja ke
untuk krisis ini ada 123 triliun pemerintah keluarkan di sini, di mana ada berupa relaksasi kur, ada berupa subsidi bunga dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus ke sebelah kanan di sini. Ada satu penjaminan modal kerja. Kalau nggak salah Jamkrindo kemarin dapat 3T gitu ya untuk imbal jasa penjaminan, dan untuk pembiayaan investasi koperasi ada lembaga dana bergulir yang mendapatkan dana sekitar 1T. Mungkin itu sih sebenarnya yang akan kita coba bahas. Kemudian sedikit saja nih, kemarin saya dapat dari Pak Faisal Basri gitu. Beliau menitipkan pesan bahwa sebenarnya dari UMKM yang terkena itu semuanya tidak sama gitu. Ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah, ada yang dampaknya kecil, ada yang dampaknya besar. Dan mungkin ini yang perlu jadi pertimbangan. Kalau yang merah itu sebaiknya ya udah nggak usah dikasih pinjaman, tapi dikasih bantuan untuk hidup gitu. Nah, tapi kalau yang dampaknya rendah dan ringan, mungkin inilah yang perlu bisa kita bantu. Kira-kira itu pengantar dari kami, sekedar menyamakan pendapat saja untuk para peserta yang sudah hadir semua. Terima kasih juga para peserta yang sudah hadir. Kembali saya ke acara selanjutnya adalah keynote speech dari Bapak Menteri yang dalam hal ini diwakili Pak Hanung Harimba. Pak Hanung Harimba ini dulu di BKPM kalau nggak salah ya, sudah lama, dan kalau nggak salah beliau ini lulusan ITB gitu. Ya, mungkin itu dari kami. Silakan Pak Hanung, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya beliau sangat tertarik sekali untuk masuk di mengikuti acara ini. Tetapi beliau karena kepadatan kesibukannya, saat ini kan kita harus menyiapkan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang nanti mungkin juga saya akan sampaikan, sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dan menugaskan saya untuk menyampaikan keynote speech atas nama beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera, salam. Yang terhormat moderator Pak Nanang, yang terhormat Pak Arief Wibowo, Ibu Christine Ningrum, Pak Kris ini sahabat saya, mitra kerja kita gitu ya, mestinya Pak Kris saja udah cukup sebenarnya bicara. Ya. Terus kemudian Pak Randy, direktur dari Jamkrindo, ini juga mitra kita. Terus founder and consultant excellence consulting, Pak Nanang tadi ya. Terus kemudian para hadirin semuanya yang kami hormati dan pembicara. Pertama-tama perkenankanlah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia beliau, karena karunianya lah kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan juga kami berterima kasih sekali diundang pada kesempatan ini. Kami tidak menyangka bahwa UI juga memikirkan UMKM ini. Kita pikir teman-teman di UI ini bicaranya mengenai industri yang besar ya. Ternyata mau juga pada saat ini berbicara mengenai UMKM. Jadi kami terima kasih sekali dan mudah-mudahan acara ini tidak berhenti di sini. Kami juga butuh pemikiran Bapak Ibu sekalian nih dari sisi dari sisi corporate ya, dari sudut pandang dari kacamata manajemen dan sebagainya untuk untuk membantu UMKM kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas nama Pak Menteri dan penghargaan kepada Ikatan Alumni Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, ILUNI MMUI, yang telah berkomitmen untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM Indonesia melalui kegiatan fasilitasi CEO Talk ini. Seperti kita ketahui dan tadi sudah disampaikan bahwa UMKM ini punya peran yang sangat penting. Mungkin karena itu juga kita menyelenggarakan pertemuan ini. UMKM itu telah memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 60% dari GDP kita, gitu ya, atau sekitar 900 triliun.
dan memberikan yang terutama yang paling penting dari peran UMKM ini adalah lapangan kerja. UMKM ini memberikan lapangan kerja sekitar 97% dari lapangan kerja yang ada di Indonesia. Nah, dan kemudian kalau kita lihat investasinya kurang lebih sekitar 60%, kontribusi ekspor non-migas itu sekitar 14%. Gitu ya. Nah, hal lain yang juga kita ingin saya sampaikan di sini adalah UMKM yang memanfaatkan teknologi ini masih kecil, teknologi digital khususnya. Mereka baru 7% dari data yang kami peroleh. Nah, dampak dari pandemi ini sangat besar terhadap kelangsungan UMKM kita. Berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, kita punya call center, itu menunjukkan bahwa per Juli tahun 2020, masalah utama yang dihadapi UMKM itu adalah penurunan pemasaran dan permintaan. Jadi itu sekitar 69% dari responden itu menyatakan masalahnya di sekitar turunnya permintaan dan pemasaran. Kemudian masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan bahan baku. Kemudian kalau kita lihat dari sektor usaha yang paling terdampak, yang menghubungi kami itu sebagian besar adalah kelompok industri makanan, itu sekitar 46%. Kemudian industri kreatif itu sekitar 21%, pertanian ini 18%. Nah, kita juga sangat concern sebenarnya dari dampak ekonomi ini secara keseluruhan. Diperkirakan bahwa kalau kita lihat dari hasil prediksi dari OECD, kalau kita lihat skenario yang paling ringan, artinya dampak ini gelombang pandemi ini shocknya hanya sekali, itu maka diperkirakan bahwa di keseluruhan tahun 2020 itu kita pertumbuhan ekonominya sekitar -6%. Dan pada tahun 2021 itu tumbuh 5,2%. Jadi ini lebih pesimis daripada pandangan-pandangan ramalan-ramalan sebelumnya dari lembaga-lembaga internasional. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau terjadi gelombang berulang, gelombang ganda, ada second wave, itu pada tahun 2020 itu diperkirakan pertumbuhannya -7,6. Terus kemudian tahun 2021 itu mulai tumbuh tetapi hanya sekitar 2,8%. Sementara kalau kita lihat World Bank itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita -5,2 pada tahun 2020 dan positif 4,2 di tahun 2021. Tetapi skenario ini tampaknya makin lama makin pesimis ya. Nah, jadi kita memang perlu melakukan langkah-langkah yang lebih tajam lagi untuk mengatasi masalah ini. Kemudian juga hasil rapid survei yang dilakukan ADB itu memperkirakan bahwa ini yang kita khawatirkan. Jadi ada 50% UMKM pada tahun ini akan gulung tikar atau tutup usahanya. Nah, tadi kita semua khawatir bahwa ini akan memberikan dampak sosial yang cukup besar. Karena lapangan kerja sebagian besar itu adalah dari sektor UMKM. Dan dikhawatirkan juga akan menambah angka kemiskinan. Diperkirakan akan menambah sekitar 5% angka kemiskinan. Dalam 6 bulan, angka kemiskinan 6% ini sangat tinggi gitu ya. Karena kita menurunkan 5% 10 tahun. Jadi apa yang usaha kita selama 10 tahun ini bisa hilang gara-gara COVID 6 bulan gitu ya. Nah, ini tentunya akan perlu kita cermati dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ini juga hal yang mendorong mengapa UMKM ini mendapat perhatian yang sangat tinggi dari pemerintah saat ini. Hadirin yang berbahagia, pemerintah untuk itu telah menyiapkan beberapa program untuk pemulihan ekonomi. Nah, program-program yang saat ini sedang dilakukan ini kebanyakan dari sisi supply gitu ya, supply. Padahal kita juga mungkin butuh skema-skema dari demand side gitu ya. Nah, beberapa program dari sisi supply side itu yang kita saat ini seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa untuk program PEN ini secara keseluruhan dialokasikan sekitar 695 triliun. Itu hasil dari
refocusing dan adanya tambahan defisit ya. Jadi, nah dari angka tersebut itu sekitar tadi sudah disampaikan juga sekitar 124 triliun itu untuk kegiatan yang terkait dengan UMKM gitu ya. Sebenarnya program-program ini sebagian besar digunakan untuk bantu relaksasi beban kredit yang dialami oleh UMKM dan sekaligus juga program untuk mendorong kredit-kredit semua tapi langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi kami dengan perbankan, ternyata demand daripada kredit ini turun, gitu ya. Jadi contoh dari target KUR yang kita sudah alokasikan sekitar 190 triliun, jadi meningkat dari tahun lalu itu dari 130 triliun. 90. Sekarang ini yang baru terserap mungkin sekitar 40-an triliun. Jadi masih banyak kredit-kredit tadi yang tidak tersalurkan karena permintaan untuk kredit itu masih rendah. Nah, karena itulah pemerintah saat ini sedang mencoba membuat berbagai program lain. Karena diperkirakan pada tahun ini dalam kuartal kedua itu diperkirakan pertumbuhan ini akan negatif, ya. Dan kita tidak berharap pada kuartal ketiga nanti masih negatif. Kita berharap kuartal 3 itu nanti sudah mulai positif. Karena itu pemerintah mati-matian untuk ingin mendorong memberikan stimulus di kuartal 3 ini agar ekonomi sudah mulai naik lagi. Nah, salah satu program yang sedang digagas kalau tadi sudah disampaikan program PEN yang existing ya, ada beberapa program lain yang sedang digagas yaitu program hibah, semacam hibah untuk UMKM. Kenapa program hibah ini dianggap perlu? Karena tadi keinginan UMKM itu untuk mengambil resiko di kuartal 3 ini masih belum ada. Jadi mereka belum mau kalau diberi pinjaman, kemudian untuk melakukan kegiatan usaha sekarang mereka belum berani mengambil resiko tersebut. Jadi pemerintah menerbitkan kebijakan baru untuk mendorong tadi UMKM mau melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya kembali dengan diberikan hibah gitu ya. Nah, target grup dari program ini utamanya adalah kelompok-kelompok yang memang belum terakses oleh perbankan karena skema perbankan sudah cukup banyak gitu ya. Nah, ini yang ditargetkan dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, diharapkan dari UMKM ini nanti yang survive itu bisa masuk ke sektor perbankan. Kalau yang tidak survive ya itu dianggap sebagai tadi yang disampaikan oleh tadi yang untuk UMKM yang tidak bisa survive ya mereka ini dianggap sebagai bansos saja gitu ya. Jadi UMKM yang survive nanti kita harapkan mereka masuk sektor perbankan, masuk ke programnya Pak Kris ini kan dan sebagainya gitu. Kita harapkan masuk di situ. Nah, itu program yang sedang digagas. Ada program-program lain yang sedang dirancang juga untuk membantu dari demand side gitu ya. Nah, ini yang sedang kita gagas juga beberapa program untuk mendorong demand dari sisi itu. Itu kurang lebih yang saat ini sedang dalam pemikiran kami. Nah, tentunya dalam seminar ini kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa memberikan gagasan, sumbangan pemikiran di kami yang bisa kami nanti gunakan sebagai formula untuk kita formulasikan menjadi satu kebijakan-kebijakan baru yang kita harapkan bisa mengatasi COVID ini dan mendorong pemulihan kita lebih cepat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan besar harapan kami bahwa ada pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan kepada kami dari hasil seminar ini. Dan juga kami berharap mungkin perlu ada kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk untuk membantu bagaimana agar MM ini memang bisa bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan UMKM di Indonesia. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini. Saya ucapkan selamat
webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanung atas keynote speech-nya. Jadi setelah beliau sampaikan tadi ada sisi supply dan sisi demand ya, tapi sisi demand kelihatannya yang perlu kita garap. Nah, mungkin dari sinilah, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang terutama pelaku-pelaku bisnis semua dan Iluni MMU ini ada sekitar berapa ribu orang. Mungkin beberapa saya lupa sekitar 2.000 atau 3.000 orang gitu yang sudah lulus dan rata-rata juga menduduki jabatan-jabatan penting ya. Di antaranya Pak Kris ini juga lulusan MMUI Pak Hanung gitu. Oh iya. Beliau lulusan MMU juga 2000 kalau nggak salah ya, 2000 pagi gitu. Kemudian selamat datang Pak Zakir. Kebetulan ini Bapak-bapak sekalian ada Pak Zakir dari Pusat UKM Center FEB UI. Sahabat Pak Zakir. Halo Pak Zakir. Selamat malam Pak Zakir. Ya, mungkin. Selamat malam Pak Zakir hadir. Terima kasih. Baik, jadi kita karena waktu sudah cukup lewat ini kita mungkin langsung saja ke acara. Cuma mungkin setelah kita diskusi, anaknya kita bicara pembiayaan dulu lah sebentar. Jadi mungkin waktunya agak pendek Pak Kris ya. Kita coba kita coba singkat. Nanti kita karena enaknya setelah ngomong pembiayaan baru ngomong penjaminan gitu kan. Jadi lebih ini. Oke, mungkin waktu saya persilahkan ke Pak Kris. Bahan presentasi di saya Pak ya. Ini saya buka nih. Coba. Terima kasih Pak Nanang selaku moderator. Mohon izin, mungkin nanti karena waktunya sangat mepet, yang ada sisipan videonya tidak perlu ditampilkan saja Pak Nanang. Jadi kita langsung ke materi presentasi saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Salam Pancasila. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Arief Wibowo, Pak Hanung, selaku Deputi Pembiayaan yang merupakan pembina teknis kami Pak di LPDB, Pak Amin, Bu Christine, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena semua adalah orang-orang yang sangat saya hormati. Izinkan saya ingin menyampaikan dan menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanung. Memang dalam kondisi seperti saat ini, terkait dengan program dari pemerintah untuk stimulus pemulihan ini memang menjadi sangat ditunggu-tunggu, khususnya oleh para pelaku UKM maupun koperasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan yang mana di slide ini tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Pak Hanung, jadi tentang tantangan perekonomian versi dari beberapa lembaga negara, seperti Organisasi for Economic Cooperation and Development, OECD, maupun World Bank. Yang di mana makin ke sini mereka melihat lebih banyak pesimisnya. Ya, kita tahu hari ini saja COVID yang terdeteksi di Indonesia per hari nambah sampai 2.000. Jadi seolah-olah jangankan second wave gitu, first wave aja ini belum selesai gitu. Makanya kalau di sini sebetulnya walaupun dengan segala kondisi pesimistis, sebetulnya kalau kita bicara dari yang terburuk, Indonesia ini relatif masih lebih, mohon maaf, masih slide yang tadi, slide yang sebelumnya, kita masih minus 0,3, yaitu versi dari IMF. Ya, dikatakan bahwa kita dibandingkan dengan negara ASEAN sekalipun, atau negara berkembang, atau di dunia, kita masih lebih baik. Ya, walaupun kita dalam kondisi yang seperti saat ini. Lanjut. Slide berikutnya. Baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya kondisi COVID ini memang pertumbuhan ekonomi akan sangat drop, slow down, yang sehingga menyebabkan pertumbuhan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pengangguran itu juga akan menjadi semakin naik, dan impact akhirnya adalah masyarakat miskin juga makin naik. Kalau dari sisi data Kemenq, kita melihat bahwa skenario yang sangat berat, kalau tadi kita lihat IMF 0,3, di sini menurut Kemenq adalah kita kemungkinan ada di 0,4%, minus 0,4%.
Nah, impact-nya apa? Impact-nya kemiskinan itu akan bertambah menjadi 4,86 juta. Dan pengangguran juga akan bertambah di 5,23 juta. Ini angka yang sangat tidak main-main, dan kita sudah mulai merasakan sebetulnya hari ini di sekeliling kita, di mana makin banyak orang yang susah, segala macam. Nah, untuk itu memang perlu langkah-langkah extraordinary, dan pemerintah pada dasarnya sudah sudah melakukan banyak hal untuk melakukan antisipasi hal ini. Memang antara kondisi di lapangan dengan kita persiapan ini memang saling kejar-kejaran Bapak Ibu semua. Tapi percaya bahwa kita ini pemerintah tidak tinggal diam, dan kita tetap berupaya supaya hal ini tidak menjadi lebih buruk, tapi dapat terjaga dan bahkan mungkin bisa recovery. Lanjut. Oke, ini adalah 5 dampak terbesar pandemi COVID terhadap UMKM. Ya, jadi ada 5, yaitu penurunan penjualan dan permintaan, tadi mengenai demand, terus kemudian kenaikan harga baku, produksi yang terhambat, pengurangan tenaga kerja, dan kesulitan pemodalan. Nah, otomatis dengan adanya pengangguran, ya, pemutusan hubungan kerja, makanya adalah terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang dijual oleh UMKM. Di satu sisi, kenaikan harga bahan baku, kemarin terjadinya PSBB, sehingga perpindahan barang itu menjadi sangat terhambat. Di satu sisi, di daerah lain juga akhirnya pasokan bahan bakunya berkurang, dan itu akan meningkatkan harga jual karena kelangkaan bahan baku. Kemudian pengurangan tenaga kerja itu jelas terjadi pada saat kekurangan bahan baku. Contoh misalnya di Astra gitu ya, UKM binaan Astra, otomatis tidak ada yang harus dilakukan secara produksi, sehingga tenaga kerjanya pun juga tidak dibutuhkan banyak-banyak, sehingga terjadi pengurangan. Nah, kemudian produksi terhambat juga demikian. Kalau kita bicara bahan bakunya tidak ada atau semakin mahal, otomatis terhambat. Dan yang paling dirasakan sekali pada saat ini dengan adanya tight mining seperti sekarang, sehingga pemodalan pun juga terjadi defisit gitu. Jadi orang sulit sekali untuk pemodalan. Perbankan hampir rata-rata menahan pengucuran kreditnya. Kenapa ya? Karena mereka juga takut terhadap potensi risiko kredit macet. Nah, sehingga akhirnya para pelaku UKM ini ibarat manusia sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, inilah yang menjadi PR bersama, terutama kita selaku pemerintah untuk mengatasi hal ini. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini sudah jelas ya Pak, Bapak Ibu semua. Jadi dari sisi permintaan, ya itu mengalami penurunan, juga dengan hal sisi penawaran, demand supply-nya. Jadi kalau konsumen, sehingga mereka pada tidak bisa untuk beraktivitas karena takut tertular segala macam. Apalagi sekarang dengan adanya penambahan jumlah penderita COVID sudah mulai kan ada semacam himbauan untuk dilakukan lagi WFH. Padahal kita 2 minggu terakhir ini kalau di jalan di Jakarta terutama kita udah lihat banyak kemacetan di mana-mana. Nah, nanti kalau WFH-nya diberlakukan kembali secara ketat oleh pemerintah daerah masing-masing seluruh Indonesia, otomatis pemandangan ini akan mulai hilang lagi gitu. Padahal pada saat ini mulai ramai gitu aktivitas, sedikit banyak mempengaruhi geliat ekonomi di para pelaku UKM gitu. Mereka sudah mulai bisa bernafas kembali sebetulnya, walaupun bernafasnya belum normal. Nah, tiba-tiba nanti ada WFH lagi, otomatis turun lagi. Otomatis mereka tidak bisa melakukan aktivitas jual belinya. Nah, otomatis lagi pendapatannya mulai berkurang lagi. Nah, seperti itu terus yang akan terjadi. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Hanung bahwa kemungkinan diprediksi ada 50% UKM yang bisa tidak survive. Dan bahkan 43% yang akan berhenti operasi sama sekali. Ini sangat mengerikan. Ya. Nanti saya cerita di slide selanjutnya, impact yang terjadi di beberapa daerah di sekeliling kita. Lanjut. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kebetulan
Saya belum lama ini, baru tadi pagi saya kembali dari Bali, selama 2 hari kami ada di sana, ada agenda untuk ketemu dengan semua pelaku koperasi yang ada di Bali. Di situ saya menyempatkan diri di sela waktu kegiatan agenda pertemuan dengan para dinas koperasi dan pelaku koperasi, saya keliling Bapak Ibu semua gitu, ke Kuta, ke Legian Seminyak. Mungkin yang ada di benak Bapak Ibu semua pada saat ke Bali terakhir sebelum COVID, daerah-daerah yang tadi saya sebut itu sumber keramaian gitu. Hampir 24 jam kehidupannya. Kemarin Bapak Ibu, saya berasa sekali seperti ngalamin datang ke Bali di hari Nyepi, tapi waktunya nggak sehari, berhari-hari. Jadi kayak Jogar tutup, kemudian banyak restoran tutup, banyak kafe tutup, pasar-pasar seni tutup semua, mati semua gitu. Saya naik mobil rental, saya tanya sama supirnya, sudah berapa nganggur? Mereka bilang sudah nganggur 4 bulan, mereka nggak ada sewa istilah mereka. Kemudian saya ke salah satu hotel, tempat di mana kami melaksanakan kegiatan pun juga sempat terkaget-kaget Bapak Ibu waktu saya datang, kami berombongan ada sekitar 10 dari kementerian, kemudian nanti kita pada saat itu ada acara siang pagi sampai siangnya 50 peserta, itu disambut bak raja gitu. Jadi disambut sampai dari mulai GM-nya segala macam. Saya sampai kaget, kenapa kok sampai seperti ini? Karena mereka ternyata hotel ini sudah tutup dari bulan Maret, ya pertengahan Maret mereka sudah close operasi atas permintaan pemerintah daerah terhadap COVID ini, dan mereka baru buka bulan Juli. Awal Juli mereka sudah buka. Tapi dari awal Juli sampai hari Minggu kemarin saya datang ke sana, kamilah tamu pertama, Pak, yang datang ke hotel itu. Jadi bisa kebayangkan impact-nya di Bali. Nah, ini terlihat dari berita-berita yang juga ada di media yang menggambarkan berita di Bali. Bahkan di Bali itu dianggap dampak dari corona ini lebih dahsyat dari bom Bali tahun 2002. Kemudian kena dampak corona ini, pekerja di Bali yang dirumahkan sudah 65.000, bahkan yang di PHK sudah 2.000 something. Nah, inilah yang mendorong pemerintah untuk segera menggeliat. Saya mendapatkan informasi juga di beberapa minggu terakhir, Pak Wisnu-Tama, Menteri Pariwisata kita juga sudah akan dapat komitmen dan di backup oleh seluruh kementerian yang terkait untuk bisa bagaimana caranya pariwisata ini bisa menggeliat kembali. Dan nantinya yang menjadi barometer itu adalah di Bali ini. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu bisa lihat di berita sebelah kanannya yang saya coba screenshot, itu nanti tanggal 30 besok, jadi hari Kamis besok Bapak Ibu, Pak Luhut bersama beberapa menteri terkait akan membuka secara resmi dibukanya kembali pariwisata di Bali khususnya untuk domestik, untuk wisatawan domestik. Dan nanti kalau saya tidak salah 11 September juga akan dibuka untuk wisatawan asing. Bukannya tanpa resiko, tapi pastinya saya lihat persiapan di Bali cukup baik untuk protap COVID ini. Jadi benar-benar mereka coba antisipasi. Karena bagaimanapun juga 90% atau bahkan di atasnya memang ketergantungan dengan sektor pariwisata itu di Bali sangat tinggi. Makanya kemarin saya pada saat bicara dengan Pak Gubernur, ya, kemudian kepada kepala dinas, ya harus mulai dipikirkan juga gitu, bahwa Pulau Bali dengan kejadian COVID ini ada lesson learned bahwa tidak boleh hanya menggantungkan diri di pariwisata. Jadi harus digiatkan kegiatan sifatnya komoditas ekspor yang sebetulnya dimiliki oleh Bali untuk sekiranya suatu ketika akan terulang kembali kondisi seperti ini, Bali tidak menjadi terpuruk seperti sekarang. Lanjut. Nah, pada saat sebelum COVID sebetulnya kami di Kementerian Koperasi ya bersama-sama LPDB sudah mencantangkan yang namanya UKM naik kelas Bapak Ibu. Jadi yang tadi juga sudah ada sedikit slide yang disampaikan Pak Nanang gitu di awal, itu sebetulnya dengan piramida yang Bapak Ibu lihat ini, pelaku-pelaku UKM yang mikro kecil ini kan dan maupun yang menengah kan jumlahnya lebih besar dibandingkan yang usaha UKM besar. Ini yang kita harapkan piramida ini bukan seperti ini bentuknya tapi menjadi piramida terbalik. Harapan kita semakin banyak UKM yang besar, menengah
yang kecil yang bertumbuh dari yang awalnya mikro. Tapi apa mau dikata gitu, ternyata baru kita memulai dengan Pak Teten ditunjuk sebagai Menteri Koperasi, tiba-tiba kita kena dampak COVID ini mulai Maret. Sehingga akhirnya yang ada saat ini banyak malah yang mungkin yang sekarang sudah awalnya UKM-nya masuk UKM menengah atau kecil, mungkin sekarang presentasi yang menengah dan kecil ini udah semakin kecil dan membesar kembali di mikro karena tadi bisnisnya nggak jalan gitu kan, permintaannya turun semuanya gitu, skala bisnisnya jadi berantakan. Nah ini menjadi sangat PR besar bagi kita. Tapi nggak apa-apa, memang ini yang fakta yang harus kita hadapi dan kita coba selamat dulu di fase survivor atau induksi kalau di kami mengatakannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah strategi pemerintah Bapak Ibu semua yang melalui LPDB KUMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi kami ada 3 fase yang coba kami canangkan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat, yaitu fase induksi, pemulihan, dan fase penumbuhan. Yang pertama adalah fase induksi, yaitu kita melakukan restrukturisasi terhadap mitra-mitra existing yang dimiliki oleh LPDB yang menghadapi kesulitan pembayaran atas pinjaman yang telah mereka lakukan kepada LPDB. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah nantinya kalau sudah selesai fase induksi atau survival ini yang dari Februari sampai Juni. Nah, Juni ini berarti dari bulan lalu kita sudah mulai melakukan namanya penyaluran untuk bunga atau margin yang sangat murah. Ya, tujuannya apa? Untuk dipakai oleh para koperasi yang membutuhkan dana murah untuk keberlangsungan operasional mereka dalam hal memberikan pendanaan kembali kepada anggotanya. Asumsinya adalah anggotanya ini adalah para pelaku UKM. Jadi UKM ini sebetulnya akses pemodalan itu tadi setelah disampaikan oleh Pak Hanung, tidak hanya lewat perbankan, tapi mereka juga bisa lewat koperasi. Dan asumsinya adalah para pelaku UKM ini diharapkan berkoperasi. Jadi UKM ini nggak pernah ada kata tidak tersentuh oleh pemerintah, di mana pemerintah menjamahnya bisa melalui perbankan, melalui koperasi, atau langsung. Misalnya dengan tadi skema BLT. Kemudian nanti fase yang selanjutnya setelah September, itu adalah fase penumbuhan atau relaksasi. Di sini kita akan membantu beberapa sektor untuk bisa kembali seperti sedia kala, tetap. Misalnya dengan pendampingan atau inkubasi dan lain-lain. Lanjut. Mohon maaf Pak Kris, Ya. waktunya Pak. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut aja, ini cuma hanya bicara LPDB apa, kita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi yang memang tupoksinya adalah berkaitan dengan pemodalan ke koperasi atau ke UKM yang melalui koperasi. Lanjut. Lanjut Pak. Dan sebagai penegasan saja, ini sifatnya pinjaman, jadi bukan hibah, ya, karena ini adalah dana APBN, jadi harus dikembalikan oleh para penerima dana dari kami, karena kalau tidak akan masuk sebagai tindakan yang dianggap merugikan negara. Dan sanksinya memang sebagai kena pasal tipikor. Nah ini tadi, jadi restrukturisasi kita ada beberapa program pemerintah yang kita lakukan dan sampai hari ini kita sudah memberikan kepada 31 mitra senilai outstanding-nya 135,7 M itu untuk dilakukan penundaan pembayaran, baik itu pokok maupun jasa, maksimum sampai dengan 12 bulan. Seperti itu. Lanjut. Yang satunya lagi adalah yang periode mulai dari Juni, yaitu pemberian pembiayaan dengan dana murah. Nah, sampai hari ini kita sudah, ini data Juli, ya awal Juli, tapi sekarang sudah sampai dengan 40%, yaitu kita realisasi terhadap target kita 1 triliun. Jadi pemerintah memberikan dana
1 triliun untuk dipakai pembiayaan kepada koperasi-koperasi yang sehat. Pengertian sehat itu adalah bukan pada saat COVID, tapi sebelum COVID mereka memang sudah bagus selama ini pengelolaannya, namun karena COVID mereka terdampak, nah itu kita bantu. Bunganya murah, yaitu dengan 3% efektif ya, tanpa biaya apapun, tanpa biaya administrasi, provisi, segala macam, dan cukup hanya biaya pengingatan melalui notaris. Dan ini berlaku maksimum sampai jangka waktu 5 tahun. Lanjut. Lanjut. Oke, ini yang fase selanjutnya, yaitu fase grow, penumbuhan. Sebelumnya. Jadi kita sebelumnya. Nah, jadi kita lakukan pengelolaan, plus pendampingan dan maupun inkubasi. Oke, lanjut Pak. Lanjut saja. Lanjut. Nah, sebelumnya Pak. Nah, ini sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi. Oke. Ini ada strategi yang harus dilakukan oleh stimulus supaya tepat sasaran. Jadi kita sudah melakukan pemilihan terhadap koperasi yang akan kita danai. Ya, kita punya database, kita cross-check dengan kementerian terkait, dan kita salurkan. Terus kemudian kita juga ada perbaikan bisnis proses, supaya proses yang terlalu birokrasi, kita coba pangkas, kita lebih sederhanakan dengan melalui peluncuran Permenkop yang baru saja dikeluarkan. Kemudian adanya perluasan layanan, jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi nantinya, dengan PPKL, supaya akses ini bisa diberdayakan. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia di sini, kita sudah melakukan tim task force dengan pelibatan kepada dinas-dinas koperasi yang ada di daerah, supaya aksesnya lebih luas. Oke, lanjut. Nah, quality control-nya gimana nih? Jangan sampai dana 1 triliun ini salah sasaran atau ada penyelewengan. Nah, ini kita sudah melibatkan satuan pemeriksa internal, inspektorat maupun BPK sejak awal kita melakukan program ini. Dan audit ini dilakukan dengan sangat ketat sehingga meminimalisir bahkan zero penyelewengan. Kemudian kita juga melakukan penyalurannya dengan sangat transparan ya, dan kita bersinergi dengan dinas provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, seperti yang kami lakukan kemarin ini dengan Bali. Kemudian kita juga melakukan MONEF secara berkala, dan biasanya reguler kita 3 bulanan. Khusus untuk program PEN ini kita lakukan sejak dana itu diterima, jadi setiap bulan kita langsung melakukan monitoring evaluasi untuk memastikan koperasi benar-benar menyalurkan kepada pelaku UKM yang membutuhkan dan memang terdampak COVID. Lanjut. Oke, saya rasa itu. Jadi ya pokoknya PEN ini kita adalah sasarannya adalah kalau untuk LPDB itu ke koperasi. Itu saja mungkin ya Pak Nanang, karena ada beberapa lagi, tapi saya rasa saya lebih senang nanti kita lakukan dalam bentuk tanya jawab saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih Pak Krisdianto atas pemaparannya yang membukakan mata dan hati kita sebenarnya ini, karena situasinya ternyata cukup gawat ya. Sangat gawat tepatnya tadi, dan bantuan ini juga harus ekstra ketat karena tadi kalau dilihat juga monitoring yang biasa 3 bulan jadi 1 bulan Pak ya. Ya. Itu berarti memang super ketat. Nah, mungkin seperti Pak Kris bilang tadi, untuk para peserta, para hadirin yang bergabung, silahkan kalau mau ada pertanyaan, di chat saja langsung, bisa di chat, di Q&A, silahkan ditulis, nanti akan kami elaborasi untuk disampaikan ke pembicara. Oke, sorry Pak. Mungkin saya ada slide yang menjadi menjembatani dengan topik yang jam kerindo dari tempatnya Pak Amin. Boleh di bagian penjaminan. Jadi LPDB ini karena sifatnya bukan bantuan, jadi kita memberikan itu otomatis tetap ada jaminan. Tapi jaminan itu kita buat sefleksibel mungkin, ya, tidak memberatkan kepada koperasi dan tidak harus semuanya dalam bentuk jaminan fix aset. Sekiranya ada kekurangan terhadap jaminan, kita sudah menggandeng Jamkrindo, kemudian Askrindo, maupun Jamkrida. Jadi Jamkrida ini adalah BUMD ya, itu yang sama-sama lembaga penjaminan, di mana dia nanti akan menolong kekurangan dari jaminan yang bisa
diberikan oleh kepada koperasi untuk mengajukan pembiayaan ke LPDB. Nah, itulah nanti makanya peranan penting dari Jamkrindo dalam hari ini adalah semua program yang terkait dengan UKM. Dan selama ini kami sangat disupport dengan baik oleh pihak Jamkrindo dalam hari ini Pak Amin. Demikian itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Pak Kris atas jembatannya. Langsung saja, tadi kalau Pak Kris itu dari LPDB yang khusus membiayai koperasi sebenarnya Pak ya, spesialisnya membiayai koperasi dan koperasi nanti ke UMKM. Nah, kalau Jamkrindo ini mungkin banyak yang belum mengenal sebenarnya karena Jamkrindo ini di belakang gitu Pak ya. Di belakang biasanya orang kredit gitu ya, nah, tapi sebenarnya di belakangnya untuk kredit yang tidak bisa dijaminkan itu yang unbankable itu ada Jamkrindo yang berdiri di sana. Nah, Pak Amin ini adalah Direktur Bisnis dari LPDB. Waktu dan tempat kami silakan Pak Amin. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Nanang, Pak Arif Wibowo, ketemu lagi Pak Arif, dan Bu Rofiko, Bu Kristinerum, Pak Kris, dan Bapak Ibu semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dapat waktu berapa lama Pak Nanang? Pak Nanang. Kalau defaultnya 20 menit, Pak. Tapi kan ini kan tadi agak telat ya. Mungkin bisa di sekitar 15 atau 12 menit. Baik, terima kasih. Jadi, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Hanung, Pak Kris, Pak Arif juga. Jadi saya akan melengkapi dan mengambil porsi lebih banyak nanti di bidang penjaminan saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kondisi ekonomi dunia ini memang luar biasa terdampak krisis pandemi COVID-19 ini, dan beberapa negara sudah menyatakan resesi ya. Indonesia bagaimana? Indonesia masih menunggu nanti minggu depan akan keluar angka PDB kuartal 2. Nah, kalau kuartal 2-nya negatif, itu harus direspon di sekarang ini dan nanti kuartal 4 sangat menentukan. Untuk itu, pemerintah telah berupaya banyak untuk menjaga supaya ekonomi ini tidak jatuh, dan masalahnya yang sangat mendasar adalah pelaku ekonomi mayoritas di Indonesia ini adalah UMKM. Jadi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, hal yang paling utama dilakukan adalah menyelamatkan UMKM. Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia memang UMKM itu memegang peran yang sangat strategis. Nah, beberapa respon dunia atas pandemi COVID ini, bagaimana mereka menyelamatkan ekonominya, khususnya kepada UMKM, diantaranya adalah melalui beberapa instrumen, yaitu tenaga kerja, beberapa penundaan dan kebijakan struktural. Ada satu lagi, yaitu adalah financial instrument. Nah, disinilah fungsi penjaminan kredit dilekatkan. Bagaimana melalui penjaminan kredit ini UMKM bisa kembali beraktivitas, mengakses modal kerja yang selama pandemi COVID-19 ini, kena PSBB, kena social distancing, dan lain sebagainya, tidak bisa beraktivitas sehingga modal kerjanya habis dikonsumsi, sehingga ketika PSBB dibuka, social distancing dilonggarkan, protokol tetap harus dilakukan, modal kerjanya sudah habis. Nah, disinilah penjaminan kredit. Terdapat 39 negara di dunia ini yang menerapkan instrumen penjaminan kredit, baik di Eropa, Austria, di Asia, Amerika, dan Australia. Jadi banyak negara menggunakan instrumen penjaminan kredit. Nah, selain penjaminan kredit ada juga menggunakan pinjaman langsung. Ini juga ada beberapa negara yang menggunakan instrumen penjaminan langsung untuk menyelamatkan UMKM-nya. Ini sama, di Eropa ada, Asia ada, Amerika, dan Australia. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah untuk financial instrument ini bisa menggunakan subsidi dan hibah. Nah, subsidi ini diterapkan juga di Indonesia, ada subsidi bunga. Nanti di belakang kita sampaikan apa sih yang dilakukan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap UMKM penerima kredit yang saat ini berjalan. Nah, ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan UMKM di Indonesia. Ya, yang pertama tentunya
bagaimana sih pemberdayaan UMKM ini melalui badan usaha. Misalnya seperti Jamkrindo gitu. Nah, Jamkrindo sendiri harus dikuatkan, jadi melalui penyertaan modal negara. Jadi untuk mengemban tugas pemerintah tersebut, BUMN-BUMN yang mengemban misi untuk pemulihan ekonomi nasional disuntik tambahan PMN. Kemudian ada tambahan modal kerja, baik yang baru maupun yang sudah ada. Ini pinjaman kerja langsung, pinjaman langsung pada UMKM yang terdampak. Kemudian pinjaman saja tidak cukup, tapi juga harus diberikan dengan fasilitas penjaminan, karena tambahan pinjaman tersebut UMKM tidak memiliki agunan yang cukup, sehingga untuk mendapatkan pinjaman baru atau tambahan pinjaman modal kerja perlu tambahan agunan. Karena tidak cukup, maka di-backup oleh perusahaan penjaminan. Yang terakhir, pemberian subsidi bunga. Karena kesulitan yang menerpa para UMKM, maka bunganya diberikan subsidi. Ini dilakukan untuk KUR sudah dijalankan. Nah, ini adalah sasaran kebijakannya. Yang pertama adalah tadi menyelamatkan badan usaha milik negara, perbankan, dan dunia usaha dengan skemanya PMN, penempatan dana, ini adalah dana pemerintah di bank, jawabannya investasi pemerintah dan penjaminan. Kemudian kemampuan bank juga dinaikkan, cost of fund-nya dana murah dari pemerintah ditempatkan di bank-bank, baik bank himbara maupun bank daerah. Kemudian juga penjaminan. Penjaminan ini sangat penting untuk kembali mendorong UMKM dapat mengakses sumber permodalan. Next. Nah, ini ada serangkaian kebijakan pemerintah yang sudah dirilis, yaitu POJK nomor 11, ini adalah kebijakan counter cyclical. Ini fokusnya di restrukturisasi kredit UMKM, jadi UMKM penerima kredit ini kolektibilitasnya di restruct sehingga performing loan selama 6 bulan. Jadi 6 bulan mereka tidak akan terkena kredit macet, ya. Kemudian ada program PEN. Jadi PEN itu banyak programnya, di antara adalah penempatan dana bank BUMN sebesar 30 triliun di Bank Himbara. Nah, ini di Bank Himbara ditempatkan dana pemerintah dengan bunga yang sangat rendah, sehingga bisa dipinjamkan kepada UMKM dengan leverage 3 kali. Jadi kalau 30 triliun yang harus disalurkan perbankan, itu paling tidak 90 triliun kepada UMKM. Kemudian ada juga stimulus lain, yaitu subsidi bunga. Ini untuk KUR. Jadi KUR itu disubsidi bunganya selama 6 bulan. 3 bulan pertama diberikan subsidi 6%. Jadi tidak membayar bunga selama 3 bulan, free, kolektibilitasnya lancar. Kemudian 3 bulan berikutnya hanya membayar setengahnya saja, yaitu 3% lagi. Jadi dengan subsidi tersebut diharapkan UMKM bisa kembali beraktivitas dan usahanya bisa terrecover. Kemudian juga ada insentif PPH untuk UMKM dan ditanggung pemerintah sebesar kurang lebih 2,4 triliun rupiah. Next. Kemudian ada juga pengurusan NPWP melalui perbankan. Nah, yang selanjutnya ini yang dilaksanakan oleh Jamkrindo, yaitu adalah penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM terdampak COVID-19. Ini pinjamannya sampai dengan 10 miliar, dijamin Jamkrindo 80%, biaya-biaya imbal jasa penjaminan ditanggung oleh pemerintah. Jadi totalnya nanti diharapkan pemerintah menetapkan anggaran sebesar 6 triliun, di mana 5 triliun untuk imbal jasa penjaminan, dan 1 triliun untuk dana klaim. 5 triliun itu akan meleverage pinjaman sebesar 65 triliun. Jadi kalau melalui skema penjaminan, dengan 5 triliun bisa digunakan untuk menjamin 65 triliun. Dan untuk memperkuat program ini, Jamkrindo akan mendapatkan PMN tadi yang disebut oleh Pak Nanang kurang lebih sekitar 3 triliun.
Kemudian juga penjaminan KUR saat memang sampai dengan Maret masih oke, KUR normal, kemudian yang paling parah itu terjadi April, Mei, kemudian Juni, Juli sudah mulai rebound. Dan posisi Juni, KUR itu sudah 76,21 triliun. Dari target nasional 1 tahun itu 190 triliun. Jadi masih ada harapan KUR itu akan tercapai di 190 triliun. Kalau toh kita pesimis sedikit, akan turun di angka 180 triliun. Nah, ini adalah program penjaminan kredit modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini sudah diluncurkan tanggal 7 Juli 2020 di Jamkrindo. Yang sebelumnya sudah ada PKS antara Kementerian Keuangan dengan Jamkrindo. Jadi Jamkrindo ini ditunjuk pemerintah melalui PMK 71 untuk melaksanakan program penjaminan kredit modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini terbuka untuk semua perbankan, bank umum, untuk bisa bekerja sama dengan Jamkrindo. Ya. Pada saat 7 Juli diluncurkan, sudah ada 12 perbankan yang bekerja sama dengan Jamkrindo. Jadi skim kredit ini adalah hanya untuk modal kerja saja. Kemudian setelah 7 Juli, tanggal 27 Juli kemarin, juga diteruskan juga untuk PEN khusus syariah, jadi pembiayaan modal kerja syariah. Ini juga sama, Jamkrindo menunjuk Jamkrindo Syariah untuk melaksanakan penjaminan pembiayaan modal kerja syariah, karena tidak semua debitur UMKM itu mau atau familiar dengan perbankan konvensional. Jadi untuk syariah pun diwadahi, diakomodasi. Nah, ini adalah untuk penjaminan KMKPEN, itu target pencairannya 65 triliun. Nah, sampai sekarang sudah 449 miliar pengajuan pinjamannya dan penjaminannya, kemudian yang sudah kita terbitkan sekitar 200 miliar. Ini sudah terbit penjaminan. Ini menjadi salah satu program yang diandalkan pemerintah, jadi dipantau langsung oleh Menko Perekonomian, Menko Marinvest, Menteri Keuangan, dan banyak kementerian termasuk Menteri Koperasi dan UMKM juga concern terhadap penjaminan kredit modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Next. Nah, selain penjaminan KMKPEN yang dilakukan Jamkrindo juga terus melakukan penjaminan untuk kredit usaha rakyat atau KUR. Sampai sekarang realisasi KUR di Juni itu 76,21 triliun untuk 2 juta lebih debitur. Jadi 2 juta debitur UMKM, dan sama seperti yang Pak Kris sampaikan tadi, dari data yang saya baca, hampir semua provinsi sudah mulai kembali bergairah untuk kreditnya, kredit KUR ini, kecuali di Bali. Bali memang paling berat terdampak di pandemi COVID ini. Jadi realisasi pencairan KUR di Bali paling rendah dibanding provinsi-provinsi lain. Nah, terjadi juga pergeseran selama ini banyak di jasa perdagangan KUR, sekarang banyak juga bergeser ke arah pertanian. Jadi sektornya pun bergeser. Lanjut. Nah, dengan stimulus tersebut diharapkan apa? Pertama, terbentuklah ekosistem UMKM, sehingga apa? Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu tereplikasi di daerah. Jadi seluruh stakeholder berperan, informasinya jalan, jadi semuanya bisa berperan dan menggerakkan ekonomi secara bersama-sama. Ya, kemudian dibentuk juga apa, ketua penanganan Satgas Covid dengan PEN itu digabung menjadi satu, sehingga tidak hanya parsial kesehatannya saja difokuskan, ekonominya ditinggalkan, atau ekonominya saja difokuskan, kesehatan ditinggalkan. Nah, sekarang digabung dengan harapan ekonominya jalan, protokol kesehatannya tetap berlangsung sehingga COVID bisa ditekan, ekonomi bisa tumbuh. Ini adalah harapan dari efektivitas stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Next. Next.
Nah, ini ada kriteria penerima kredit modal kerja PEN yang seperti tadi ya disampaikan bahwa pertama UMKM ini harus terdampak COVID-19. Kemudian kategorinya jelas, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, koperasi bagaimana? Koperasi itu adalah bentuk badan usaha. Jadi usaha mikro, kecil, menengah berbentuk koperasi itu boleh. Kemudian usaha perorangan atau badan usaha atau koperasi. Kemudian harus memiliki performing loans pada tanggal 29 Februari 2020 itu harus kolektibilitas 1 atau 2. Dan saat pengajuan kredit juga sama, harus call 1 atau 2. Kemudian tidak sedang masuk dalam daftar hitam nasional. Kemudian ada syarat-syarat legalitas, di antara memiliki EKTP atau NIK, NPWP, di atas untuk plafon di atas 50 juta, memiliki legalitas usaha, kemudian agunannya sesuai ketentuan perbankan, lokasinya lokasi usaha di Indonesia, dan memenuhi persyaratan pinjaman oleh bank. Itu adalah syarat-syarat penerima KMK PEN. Sedangkan syarat-syarat penerima subsidi bunga KUR sama harus terdampak COVID, kategori UMKM, call-nya lancar di 29 Februari, memperoleh restrukturisasi dari penyaluran kredit atau pembiayaan, jadi KUR-nya itu di-restruct, tidak termasuk DHN, daftar hitam nasional, kemudian performing loan di 29 Februari, dan NPWP harus ada. Ya, next. Nah, dalam melakukan penjaminan, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Jamkrindo. Pertama adalah direct, yang kedua adalah indirect. Ya, direct itu artinya Jamkrindo turun langsung ke calon debitur, ke UMKM, untuk dilakukan prospek, di rating, diberikan rapot, dan setelah ada nilainya, kemudian ada scoringnya, kemudian dibawa perbankan untuk diajukan pembiayaan dengan jaminan berupa Jamkrindo. Nah, sedangkan indirect, kita kolaborasi dengan perbankan. Jadi banknya melakukan analisa kredit, usaha calon debitur tersebut layak, tetapi agunannya kurang. Nah, ketika agunannya kurang, maka dimintakan jaminan ke Jamkrindo. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan Jamkrindo dalam melayani debitur UMKM. Next. Nah, bagaimana Jamkrindo mengelola risiko kredit? Ya, karena Jamkrindo ini sebagai benteng terakhir atau last resort, jangan sampai Jamkrindo hanya menjadi tempat buangan dari lembaga keuangan. Jadi Jamkrindo pun harus melakukan pengelolaan risiko kredit dengan baik. Ya, yang pertama, dalam bekerja sama dengan perbankan, kita juga melihat rating lembaga keuangan bank tersebut. Kita lihat juga indeks komposit bank tersebut, reputasinya kita lihat. Kemudian dalam menentukan tarif IJP kita juga berbasis risiko. Jadi semakin tinggi risiko, tentunya tarif imbal jasa penjaminannya semakin tinggi. Kemudian dari sisi human capital Jamkrindo, terus kita melakukan pembenahan kompetensi dan pemberian kewenangan kepada kantor cabang secara berjenjang. Jadi tidak semua keputusan kredit itu dilepaskan di cabang, tetapi sesuai dengan kewenangan yang kita tetapkan. Kemudian credit facility kita lihat antara risiko dengan pricing harus nyambung, atau korelatif, artinya kalau risiko rendah, tarifnya imbal jasa penjaminan bisa rendah, tapi kalau risiko tinggi, tentunya tarif imbal jasa penjaminan juga mengikuti. Kemudian untuk proses penjaminan kita ada dua metode, conditional automatic cover dan case by case. Dan berdasarkan scoring dalam pemberian penjaminan, dan akan dilakukan pengecekan agregat plafon dan imbal jasa penjaminan terhadap program-program tertentu. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk pengecekan legalitas. Kemudian ada Pevindo Biro Kredit juga kita pakai untuk melihat scoring si calon terjamin tersebut, UMKM, apakah profil risikonya tinggi, rendah, sedang, dan lain sebagainya, menjadi salah satu pertimbangan kita dalam memberikan penjaminan. Juga Jamkrindo bekerja sama dengan
perusahaan penjaminan ulang, dalam hal ini reasuransi, dan tentunya untuk skim-skim produk tertentu kita harus mengenakan juga deposit kepada calon debitur UMKM. Next. Nah, selain penjaminan-penjaminan, Jamkindo juga ada namanya divisi manajemen risiko dan pembinaan UMKM. Jadi kita memiliki marketplace penjaminan atau marketplace garansi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke website umkmlayak.co.id. Di situ nanti bisa mendaftar kemudian kita berikan pemeringkatan, hasil pemeringkatannya kalau bagus bisa kita bawa ke bank untuk diberikan pembiayaan dengan jaminan Jamkrindo, dan kita sudah mengembangkan sistem scoring menggunakan J-score, gabungan berbagai alat scoring termasuk psikometrik, sehingga ketika ratingnya bagus dibawa ke bank dan dapat pembiayaan oleh bank dengan jaminan Jamkrindo tentunya lebih efisien dibandingkan apabila Jamkrindo tidak mengenal calon debitur tersebut. Next. Nah, ini adalah peran Jamkrindo yang tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa kita ini perusahaan penjaminan, fokusnya kepada usaha-usaha UKM yang visible tapi tidak bankable. Kemudian kita selain penjamin komersial, kita juga melakukan penjaminan KUR dan KMKPen, khususnya untuk calon debitur yang terdampak COVID-19. Kemudian nanti akan ada skim-skim baru terhadap UMKM sebagai respon terhadap COVID ini. Jadi belum berhenti di sini, nanti ada skim-skim baru yang nominalnya atau tiket size-nya lebih kecil daripada KMKPen. Kalau KMKPen sampai 10 miliar, nanti ada kredit sampai dengan 2 juta pun akan ada skim penjaminan. Kemudian dengan e-commerce pun kita sudah penjajakan bersama dengan fintech juga ada, jadi berbagai sumber pembiayaan itu dijajaki oleh Jamkrindo untuk memberikan layanan maksimal kepada UMKM. UMKM itu prefer di mana? Prefer layanan cepat melalui fintech bisa, layanan bank konvensional bisa, layanan syariah juga bisa, mau kredit ultra mikro ada, kredit komersial ada, kredit program pemerintah KUR ada. Jadi kita berupaya menjadi one stop solution untuk financial services untuk UMKM. Jadi seluruh kebutuhan pembiayaan UMKM itu berusaha dibantu dipenuhi oleh Jamkrindo melalui penyediaan layanan penjaminan kredit. Next. Nah ini yang tadi KMKPen. Jadi KMKPen ini kredit modal kerja untuk tambahan modal kerja atau modal kerja baru, kemudian coverage penjaminan itu sangat luar biasa, diberikan 80%, imbal jasa penjaminan dibayar oleh pemerintah. Jadi sangat meringankan beban UMKM untuk dapat kembali berusaha ketika PSBB ini dicabut atau dilonggarkan, sehingga ekonomi kembali bergerak, tenaga kerja kembali diserap, sehingga ekonomi Indonesia kembali bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita semua. Next. Nah ini yang terakhir, Jamkrindo juga tadi bekerja sama dengan e-commerce, jadi teman-teman UMKM ini juga harus mau tidak mau merubah channelnya, merubah cara berjualannya. Selama ini konvensional, ya harus mulailah secara digital. Nah, Jamkrindo juga ada fasilitas penjaminan untuk para seller. Jadi online seller financing. Jadi online seller ini adalah para seller atau pelapak yang berjualan di e-commerce atau marketplace. Kemudian Jamkrindo mendapatkan
data dari marketplace untuk dilakukan analisa histori penjualan para sales tersebut. Nah, dari histori penjualan tersebut, nanti tergantung apakah ada bank atau fintech lending yang akan membiayai. Nah, bisa bank, bisa juga fintech lending. Apabila memerlukan penjaminan, maka Jamkindo bisa memberikan penjaminan terhadap para online seller ini. Jadi tidak ada alasan UMKM yang berjualan online tidak dapat mengakses sumber permodalan. Nah, rata-rata online seller ini tidak memiliki agunan. Agunannya apa? Reputasi dia ketika berjualan di marketplace atau e-commerce ini. Nanti kan ada catatannya selama beberapa bulan, terlihat bagaimana selama ini penjualannya, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Next. Ini seperti saya sampaikan tadi bahwa kita selain penjaminan, kita juga mengembangkan umkmlayak.go.id yang merupakan platform untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan. Ini terbuka, siapapun bisa masuk ke sini. Saat ini memang ada beberapa ribu UMKM yang kita peringkat, kita bina, dan ada juga yang sudah kita dorong akses ke perbankan dengan jaminan Jamkindo. Ini akan kita terus kembangkan, nanti menjadi marketplace-nya bank dalam mencari UMKM. Jadi ketika bank bingung mengakuisisi UMKM, kenapa enggak datang ke marketplace Garanti aja? Oh, lihat UMKM-nya sudah di rating Jamkindo, tinggal diambil, ditawarkan pembiayaan, dan dijamin oleh Jamkindo. Nah, ini harapannya ke depan seperti itu. Jadi kita menjadi marketplace-nya Garanti dengan klien kita adalah para perbankan atau lembaga pembiayaan. Next. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terburu-buru karena memang waktunya sangat terbatas. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak Amin atas presentasinya. Ini mohon maaf Bapak Ibu peserta sekalian, ini sebenarnya waktu harusnya selesai sekarang, tapi karena tadi juga mulanya terlambat, mungkin kita perpanjang sekitar 20 menit, nggak apa-apa Bapak Ibu ya? 20 atau 15 menit lah kira-kira. Saya simpulkan sebenarnya dari Pak Amin tadi, ini luar biasa sebenarnya, karena ada mungkin ratusan triliun ya. Tadi kayak PEN aja ada dari 60 triliun baru 190 miliar Bapak Ibu sekalian. Artinya kan ini ada potensi yang sangat besar yang belum digarap dan silahkan UMKM memakainya gitu. Dan tadi ada juga informasi penting dari Pak Amin, ada UMKM layak ya Pak ya. Dan itu tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya pinjam. Mungkin bisa juga ke situ. Kemudian message yang lain yang disampaikan juga tadi disampaikan Pak Hanung adalah digital, digital, dan digital gitu. Coba go digital, go digital. Nah, baiklah, kira-kira itu dari Pak Amin ya. Mungkin saya persingkat saja. Nah, mungkin selanjutnya kami akan masuk ke sesi pertanyaan, ini, tanya jawab ya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum saya menseleksi pertanyaan dari para pertanyaan yang sudah masuk, mungkin Pak Zakir ada satu pertanyaan mungkin buat karena Pak Zakir ini dari UMKM Center UI nih. Mungkin silakan Pak, mungkin ada pertanyaan buat Pak Amin atau Pak Krisdianto. Silakan Pak Zakir. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya simpel Pak. Kalau kita lihat program PEN yang sudah ada, itu kan restrukturisasi dan juga pajak, insentif pajak gitu loh. Nah, kreditnya juga kredit ke bank ya, makanya siapa sih itu kucing? Ada program penjaminannya segala macam itu. Nah, pertanyaan saya gini, itu kan akan yang bisa menikmati itu adalah UKM yang punya kredit ke bank atau UKM yang sudah punya NPWP sehingga dia bisa menikmati itu fasilitas insentif pajak. Nah, bagaimana dengan UKM-UKM yang nggak punya NPWP,
bagaimana UKM-UKM yang tidak punya kredit bank atau kreditnya bukan ke bank tapi ke koperasi gitu loh. Atau LPDB ya bisa masuk ke koperasi gitu. Nah, ini gimana untuk kelompok yang ini dan mungkin saya mohon tanggapan aja dari Bapak panelis, gimana ini untuk kelompok yang ini? Sekian. Ya, terima kasih Pak Zakir. Putus-putus ya? Ya, Pak. Tapi kita tangkap message-nya ya. Mungkin bisa dijawab ke Pak Amin dulu kali ya. Nanti setelah itu. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Zakir. Jadi untuk program PEN ini memang tidak hanya terbatas UMKM yang telah menerima kredit dari bank atau debitur existing, tapi juga debitur baru juga diperkenankan. Nah, untuk NPWP memang itu untuk pinjaman di atas 50 juta Pak Zakir. Kalau di bawah 50 juta boleh tidak memiliki NPWP. Kemudian selain perbankan juga PEN ini kan ada diberikan juga kepada PNM, Pegadaian, dan lain sebagainya. Jadi di PNM juga ada kredit ultramikro atau mekar. Itu juga diberikan stimulus PEN berupa restrukturisasi dan juga bantuan bansos produktif itu juga melalui PNM. Dan untuk PNM pun kerjasama dengan Jamkindo kita jamin juga. Demikian Pak Zakir. Pak Kris mungkin mau menambahkan? Ya, kalau dari saya Pak Zakir, jadi kalau LPDB jelas Pak, kita memang saat ini fokusnya adalah pembiayaan untuk koperasi. Jadi kalau misalnya ada UKM tadi, UKM yang non-bankable atau belum pernah jadi nasabah bank existing, itu bisa saja mengakses dananya LPDB, tapi memang harus melalui koperasi yang kita tunjuk, yang menerima dana dari LPDB. Jadi pernah ada beberapa kali sudah ada UKM yang langsung ke LPDB, kemudian kita arahkan karena lokasinya kita bisa detect ke koperasi-koperasi yang sudah menerima dana dari kami, jadi dia tinggal mengajukan ke sana. Karena kan di koperasi sendiri kan sebetulnya ada peraturan bahwa mereka bisa mendanai tidak hanya kepada anggota, tapi kepada calon anggota juga. Nah, jadi memang harapannya, triggernya kita tuh ingin semua UKM itu berkoperasi, Pak. Prinsipnya itu sih. Itu saja tambahan dari saya. Ini jawaban yang sangat bagus sebenarnya, satu solusi sebenarnya bagi yang tidak punya NPWP, belum pernah punya kredit tadi Pak. Mungkin itu salah satunya adalah dengan melalui ke koperasi dan LPDB mensupport koperasi. Kira-kira seperti itu. Tapi menarik sih Pak. Ini kita diskusi lepas ya, biar suasana lebih hidup gitu Pak Zakir. Jadi kemarin waktu saya kumpulin seluruh kepala dinas di Provinsi Bali, mereka tuh ada program dari APBD Pak. APBD berupa kayak semacam bantuan BLT untuk kepada semua pelaku UKM. Dananya cukup besar, saya lupa berapa miliar ya, sekian miliar tuh pokoknya. Nah, tapi terserapnya hanya 10%. Nah, kami tanya, kenapa 90%-nya tidak mau akses? Padahal ini bansos, ini kan bantuan gitu dari pemerintah daerah. Ternyata apa jawaban mereka? Karena harus disyaratkan NPWP. Mereka nggak mau. Loh, kenapa? Padahal difasilitasi oleh Pemda setempat untuk dibuatkan NPWP gratis one stop gitu. Alasannya mereka nggak mau ketahuan tukang pajak, Pak. Jadi mereka nggak mau nyerap gitu. Padahal udah nggak dikenakan bunga, mereka ya cukup pokoknya mereka harus nyertakan NPWP sebagai bukti mungkin compliance-nya si Pemda Bali supaya mereka terima jelas nih, yang terima orangnya jelas, nggak abal-abal gitu kan. Tapi mereka nggak mau, Pak. Padahal nggak ada pengembalian. Jadi itu hibah, Pak. Hibah, tapi mereka nggak mau karena cuma disyaratkan PWP. Nah, ini kadang mentality kita ini yang harus diubah juga sih. Itu aja, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Setuju. Itu sering kali. Itu memang masalah tuh, Pak. Iya. Terutama yang kecil-kecil gitu, memang. Nah, jadi jangankan mereka ngembalin, yang nggak perlu ngembalin pun mereka nggak mau PWP. Baik. Ini saya mesti potong karena kan masih banyak pertanyaan. Tapi ini menarik sekali bahwa itulah tantangan utama. Di satu sisi penyaluran masih kecil, tapi di satu sisi ada ketakutan gitu. Oke, ini mungkin ada dua pertanyaan mungkin dari Floor ini khusus untuk LPDB sebenarnya. Yang pertama, apakah ada pendampingan khusus kepada para penerima dana dari LPDB, yaitu koperasi
koperasi di masa sulit ini? Ini pertanyaan dari chat ya. Oke. Bagaimana peran LPDB dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat survive melalui periode ini? Mungkin tadi sebagian sudah. Itu pertanyaan pertama, Pak Kris. Jadi pendampingan khusus tadi ya. Kemudian pertanyaan kedua, dengan kondisi COVID seperti ini, apa yang dilakukan LPDB jika ternyata koperasi tadi tidak mampu mengembalikan utang yang disalurkan? Dan terkait NPL, apakah sekarang NPL-nya meningkat atau bagaimana? Kira-kira itu mungkin pertanyaan untuk LPDB, Pak Kris, dari floor. Oke, silakan. Saya langsung jawab aja ya Pak, izin. Iya, langsung aja Pak. Ya. Jadi begini, kalau untuk koperasi, itu kita yang mau mendapatkan LPDB, itu kan kadang-kadang mereka nggak tahu nih cara ngaksesnya gimana. Terus terang LPDB itu dari setahun yang lalu, bahkan pas COVID ini kita intensifkan berkali lipat, kita jemput bola Pak. Jadi kita melakukan namanya sosialisasi dan BIMTEK. Di situ kita bahkan ajarin caranya mereka bikin laporan keuangan, caranya mereka menyusun dokumen, caranya mereka mengajukan proposal, supaya pada saat semua dokumen itu yang menjadi persyaratan basic dari LPDB untuk dapat akses LPDB itu, mereka dapat lakukan sekaligus tanpa harus ada perbaikan. Gitu. Nah, itu sudah kita lakukan selama ini dan itu diintensifkan. Makanya kemarin salah satunya kita ke Bali itu, kita jemput bola karena ternyata permintaan koperasi dari Bali itu jumlahnya meningkat gitu. Yang bertanya kepada kami, gimana saya mau mengakses dana LPDB. Setelah kita hitung, ada sekitar 50 koperasi. Makanya kemarin kita adakan di hotel itu 50 koperasi, kita undang karena koperasi-koperasi inilah yang berminat. Dan kita lakukan sosialisasi 2 hari intensif, buka laptop, kita ajarin satu-satu cara ngisinya seperti apa, tanpa mengintervensi pastinya gitu. Jadi kita hanya memberikan guidance, mereka tinggal ikuti di situ. Tapi angka-angkanya pakai angka-angka mereka, ya kan? Karena angka adalah angka di mereka, seperti itu. Dan gimana supaya mereka dalam kondisi apa tadi COVID ya, supaya survive seperti itu. Ya terus terang aja. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan tadi yang dalam kondisi COVID apakah kalau mereka macet. Jadi setiap penyaluran baru di dalam kondisi apa dalam periode PEN ini kita automatically langsung memberikan grace period tanpa diminta 6 bulan. Jadi selama 6 bulan, mereka tidak perlu membayar pokok maupun jasa, padahal uang diterima hari ini. Hari ini diterima, mereka boleh nggak bayar angsuran selama 6 bulan, 6 bulan ke depan. Setelah 6 bulan ke depan, baru mereka membayar. Harapannya apa? Siapa tahu habis mereka terima uang dari PDB, mereka nggak bisa langsung segera melakukan penyaluran dengan maksimal. Nah, kita kasih waktu. Karena normalnya, kita tidak memberikan periode itu, Pak. Gitu loh. Jadi kita tidak memberikan grace period itu. Terus kemudian NPL gimana? Ya jujur aja, kalau pada saat proposalnya masuk kayak kemarin di Bali, itu semua NPL-nya kalau kita hitung, itu di atas 10% semua, Pak, Bu. Nah, jadi harusnya kita reject kan. Tapi kita mengambilkan kebijakan, kita lihat kondisi, kalau tadi seperti Pak Amin sampaikan, kita lihat call-nya itu tapi sebelum periode COVID. Jadi terakhir yang kita lihat adalah Maret. Jadi Januari, Februari, Maret gimana pengelolaan kolektibilitasnya, NPL-nya. Kalau NPL-nya di bawah 10%, kita acceptable untuk kita lanjut. Walaupun pada saat kondisi sekarang mereka sudah ada yang 12, ada yang 23%, kita kasih Pak. Karena kondisinya karena COVID kita anggap. Gitu. Tapi kalau memang sebelum COVID dia sudah di atas 10%, ya wassalam, kita pasti tidak akan berikan sama sekali. Karena berarti apa? Memang koperasi itu selama ini tata kelolanya tidak bagus. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat informatif ya. Artinya kalau bisnis yang sebelum COVID ini masih jalan bagus, terbukalah kesempatan untuk restruct ataupun grace period tadi Pak ya. Iya. Oke, ini mungkin ya. Oke. Ini karena waktu juga pertanyaan terakhir nih mungkin ada dari panelis, salah satu panelis. Mungkin ke Pak Amin ya. Yang pertama ini pertanyaan dari orang awam. Kalau saya nggak punya jaminan, apakah masih bisa dapat kredit? Itu pertanyaan awam sekali yang pertama. Kemudian jika karena nggak ada jaminan dan bisnisnya juga parah kondisinya, apakah juga ada peringanan? Sebenarnya sudah dijawab Pak Kris tadi, tapi mungkin dari sisi penjaminan seperti apa? Mungkin Pak Amin bisa bantu. Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua ini dari panelis yaitu kalau dilihat dari tadi itu kebanyakan pembiayaan itu kok ke arah supply gitu. Yang ke arah demand mana Pak? Itu. Jadi pertanyaan kedua itu. Mungkin bisa dibantu Pak Amin.
Monggo Pak. Baik, jadi bagaimana dengan UMKM yang tidak memiliki agunan, apakah bisa mendapatkan fasilitas kredit? Jadi memang fungsinya penjamin adalah substitusi dari kolateral atau pelengkap dari kolateral. Apabila bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit dari UMKM tersebut layak tetapi agunannya kurang atau tidak memiliki agunan sama sekali, nah itu bisa call ke Jamkrindo. Nah disitulah fungsi Jamkrindo. Jadi agunan itu bukan syarat utama. Selama ada dan perusahaan seperti Jamkrindo memang dilahirkan untuk memberikan solusi seperti itu. Itu Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua tadi masalah demand tadi Pak. Ini kan kelihatannya kemarin supply yang dibiayai. Bagaimana Ya, dengan kalau Jamkrindo memang mendorong untuk penjaminan di sektor produktif. Jadi memang di sisi supply-nya, di sisi produksinya, kalau untuk demand ya nanti pemerintah pasti akan mendorong melalui belanja pemerintah. Jadi tidak melalui skema kredit atau penjaminan ini. Gitu Pak Nanang. Baik, terima kasih. Boleh izin Pak Nanang saya tambahi silakan, apa yang silakan, disampaikan Pak. Jadi kalau tidak punya jaminan, kan gini, memang kita mencarikan jaminan itu sebagai moral obligasi juga daripada si koperasi atau UKM-nya. Nah sebetulnya selain solusi tadi lembaga penjaminan itu masalahnya, bukan masalahnya, maksudnya mereka tidak ada lembaga penjaminan mengcover 100% Pak intinya. Jadi ada yang 80, ada yang 70. Berarti kan masih ada sisa nih yang harus tetap dipenuhi oleh si koperasi atau si UKM-nya. Nah, biasanya kita minta itu bentuknya personal guarantee. Terus kemudian bisa aja dalam bentuk cash call. Bisa saja kalau itu koperasi simpan pinjam, kita mintakan syarat piutang lancarnya difidusiakan 100%. Atau kita misalnya itu koperasi sektorial, kan dia biasanya punya buyer, Pak, atau punya off-taker. Kita mintakan surat kontrak kerjanya yang aktif dan memang bisa dinilai bahwa ini reputable, maksudnya tidak abal-abal. Nah, itu bisa menggantikan fungsi jaminan yang berupa fixed asset seperti itu. Jadi sebetulnya pemerintah dalam hal ini sudah sangat mengakomodir dan sangat fleksibel kepada UKM kalau memang dia tidak punya jaminan fixed asset even sama sekali gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih Pak Tris. Ya mungkin waktu juga ya, ini karena waktu, tapi mungkin bisa saya simpulkan sebenarnya banyak sekali yang diberikan pemerintah ini buat UMKM. Cuma kelihatannya memang informasinya belum klop gitu ya. Dari satu sisi mungkin kehadiran seperti UKM Center seperti Pak Zakir ini bisa menjadi jembatan gitu, ataupun lembaga-lembaga institusi, dan diharapkan mungkin pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir gitu Bapak sekalian ya, Ibu sekalian. Mungkin bisa disambung nanti. Karena disinilah sebenarnya kalau saya simpulkan secara umum ya, ada gap knowledge gitu. Tadi kan Pak Amin juga bilang bahwa yang tidak bankable pun sebenarnya bisa menjamin, bisa mendapatkan pinjaman, tetapi mungkin karena informasi ini tidak nyambung, jadi ada ketakutan juga dari para calon-calon UKM gitu. Jadi informasi di sini mungkin yang perlu ditingkatkan. Dan tadi juga sebenarnya masih banyak dari pinjaman ini yang belum tersalurkan gitu loh. Itu saja sih mungkin dari saya. Mungkin terakhir closing speech mungkin masing-masing, mungkin mulai dari Pak Kris, kemudian Pak Amin, dan mungkin Pak Hanung bisa menutup gitu closing speech kalau Pak Hanung masih ada. Dari Pak Kris dulu Pak. Ya. Baik, Pak terima Kris. kasih. Ya intinya begini Pak. Kami selaku perwakilan dari pemerintah ingin menyampaikan kepada semua teman-teman gitu ya, baik koperasi maupun pelaku UKM, bahwa kami pemerintah benar-benar tidak tinggal diam dan kami hadir di tengah-tengah mereka semua dalam kondisi sulit seperti ini. Dan kami sudah melakukan banyak hal ya untuk mempersiapkan hal ini, bahkan sejak awal kondisi bulan Maret lah seperti itu. Karena waktu bulan Maret pada saat WFH kita juga sudah kerja keras untuk menyiapkan semua perangkatnya, dan memang butuh proses untuk sosialisasi. Memang sangat penting sosialisasi ini. Makanya ini yang selalu digiatkan kepada kami semua untuk disosialisasikan supaya mereka tahu gitu bahwa ada program-program seperti ini dan mereka bisa mendapatkan
dengan mudah asalkan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi intinya adalah semuanya pasti ada jalan keluarnya dan semua kita saling mendukung. Itu saja. Terima kasih Pak Kris. Pak Amin, mungkin closing speech-nya? Baik, jadi banyak UMKM yang tidak berani memulai usaha dengan alasan dua hal yang paling sering ditemui. Yang pertama adalah tidak memiliki modal. Yang kedua, ketika mau mendapatkan modal, tidak memiliki agunan. Selalu dua hal itu yang dikemukakan, akhirnya tidak berani mulai berusaha. Nah, sebetulnya dengan ada lembaga seperti Jamkrindo ini, dan ini sudah dipakai di seluruh dunia. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak berani berusaha karena terkendala modal. Yang jelas adanya kemauan untuk memulai, dan solusi-solusi pasti disediakan, baik untuk akses ke permodalan maupun apabila agunan yang disyaratkan itu tidak atau belum dimiliki atau tidak cukup. Jadi tidak usah khawatir, Jamkrindo selalu memberikan dorongan kepada UMKM untuk dapat mengakses ke permodalan. Jadi KPI Jamkrindo adalah bagaimana dan seberapa banyak UMKM bisa mengakses sumber permodalan dan sukses berusaha sehingga ekonomi Indonesia ini terus tumbuh dan berkembang. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Amin atas closing speech-nya. Pak Hanung mungkin akan memberikan speech penutup, Pak Hanung? Mungkin sudah nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin Pak Arief mungkin bisa menutup closing speech-nya, Pak Arief. Ya, baik. Pak Hanung mau join, Pak. Bentar. Oh iya Pak Hanung. Pak Nanang sebelum closing mungkin bisa polling Pak Nanang ya. Oh iya. Sambil ini, ya mungkin silakan dulu Pak closingnya Pak Anu. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami berharap bahwa tentunya berbagai langkah tadi yang sudah didiskusikan ini bisa memberi bisa mendorong agar pemulihan ekonomi kita lebih cepat, gitu ya. Dan kami berharap juga nanti ada diskusi-diskusi lanjutan yang bisa memberikan gagasan-gagasan baru untuk melengkapi program-program yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Tentunya program-program yang ada ini masih perlu dikembangkan kembali untuk menemukan karena ini adalah krisis yang tidak mudah diselesaikan ya. Tentunya tidak ada satu pil yang bisa menyelesaikan semuanya. Tentunya perlu pemikiran-pemikiran baru, pemikiran yang yang sifatnya terobosan seperti yang diinginkan oleh Presiden untuk mengatasi persoalan ini. Kami harapkan dari teman-teman nanti banyak gagasan-gagasan baru. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada penyelenggara kegiatan ini dan gagasan-gagasan atau diskusi-diskusi yang tadi sudah disampaikan sepanjang malam ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua bisa selalu diberikan kesehatan dan juga kita bisa segera pulih kegiatan ekonomi ini untuk semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Hanung atas closing speech-nya. Sebelum kita tutup, kita ada polling buat peserta. Silahkan menjawab polling yang disediakan. Pak Omar mungkin bisa langsung dikeluarkan pollingnya. Ya, silahkan. Kalau panelis tidak bisa melakukan polling, sembari polling dilakukan, dipilih, mungkin Pak Arief bisa menyampaikan closing speech-nya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang, moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anung, Pak Kris, dan Pak Amin. Saya kira paparan tadi dari keynote speech sampai ke para pembicara telah memberikan gambaran yang ya tentu kalau dilihat dari angka-angka ini situasi yang memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, tetapi saya kira saya melihat dari sisi step dan proses yang sedang berjalan, saya kira saya tetap melihat di sana ada optimisme, tinggal kita mungkin proses percepatannya atau akselerasinya
dari berbagai titik. Mudah-mudahan ini menjadi milestone yang saya kira akan tercapai gitu. Karena dimanapun atau di negara manapun sekarang semua tantangannya sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, meskipun ini tidak mudah gitu ya. Tetapi saya pikir kembali lagi kita pada posisi yang melihat optimisme dari para pembicara yang telah menyampaikan paparan dengan lebih jelas dan detail. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Anung, kepada Pak Kris, dan kepada Pak Amin. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat buat kita semua, baik yang hadir di sini maupun kepada publik. Karena nanti ini juga akan kita publikasikan juga pointers-pointers positif yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Terima kasih, saya kira demikian Mas Nanang. Baik, dengan closing dari Pak Arief tadi kami tutup acara ini. Namun sebelumnya terakhir sekali kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu yang tersembunyi menampilkan ininya penampilannya. Ya, Pak Omar mungkin bisa di print screen. Ya. Ayo. Sudah Pak Omar? 1, 2, 3. Oke, gaya bebas mungkin? Gaya bebas satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan foto bersama ini kami tutup acara diskusi yang meriah ini, dan semoga seperti tadi, ini bukan yang terakhir kita ketemu dan bisa disambung lagi dengan diskusi-diskusi lain yang lebih produktif tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.